Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Oke Kang Bro, kemarin saya sudah membuat video menjawab dari teman-teman yang kemarin bertanya mengenai soal bengkel piye, ya kan? Coba sekali-kali dilihatin bengkelnya, ya kan? Barangnya apa aja kan, kayak gitu. Sekarang setelah saya upload video tentang barangnya, bengkelnya, jadi malah ada beberapa pertanyaan yang ingin saya jawab juga. Jadi mungkin ini sebenarnya sih bukan kapasitas saya ya, karena saya juga masih pemula ya. Daripada nggak dijawab kan, kadang itu sebenarnya ini tips lah ya, tips biar nambah wawasan aja buat yang baru-baru buka atau mau buka lah. Jadi gini Kang Bro, nah kalau ada yang kemarin bertanya, saya sudah berapa kali buka bengkel ya kan, tapi gagal ya kan. Biar bengkelnya itu rame itu gimana ya kan. Jadi saya ini istilahnya nggak punya modal pas-pasan, tapi pengen buka bengkel biar rame. Ya sama saya juga Kang Bro, saya juga nggak punya modal ilmu pas-pasan ya. Jadi biar rame itu gimana. Sebenarnya bengkel saya sih nggak rame-rame sekali, nggak rame banget, tapi ya tiap hari alhamdulillah ada garapan. Itu pun saya nggak pernah promosi di YouTube, misalnya kayak channel-channel yang lain, ini alamatku di sini, langsung biar orang-orang pada datang, ini rumah saya desa ini, kecamatan ini ya kan. Biasa ada channel kayak gitu kan, kalau yang mau ke bengkel silakan gini. Saya nggak pernah promosi kayak gitu, malah setiap ada yang nanya daerah mana, paling saya bilang Kalimantan mana, paling kan kayak gitu-gitu aja. Nggak pernah istilahnya saya menarik subscriber biar ke tempat saya, itu nggak pernah. Rata-rata mereka yang datang memang real di orang-orang di daerah sekitar saya aja. Tapi alhamdulillah tiap harinya itu ada aja yang masuk. Ya kisaran pendapatannya, kita ngomong belak-belakan aja Kang Bro, pendapatannya saya itu nggak besar, tapi ya lumayan menurut saya sih. Jadi kalau kita ngomong gampang aja ya, kalau cuma nyari 500.000 sehari itu menurut saya itu ya, walaupun dalam kondisi pandemi kayak gini itu masih gampang lah. Padahal Anda tahu sendiri barang saya kemarin itu kayak apa, pas-pasan kayak gitu ya. Itu yang untuk bagian barang servis aja, misalkan yang kita nyervis karbu, ganti oli, ganti busi, kayak gitu-gitu aja. Kalau yang istilahnya mesin itu beda lagi. Jadi uang pendapatan harian dengan uang mesin itu beda, karena sehari itu kadang ada mesin diambil satu, kadang dua kan, kayak gitu ya. Kalau satu mesin garapan 600.000, 500.000, kalau dua mesin diambil kan 1 juta. Itu di luar dari pendapatan harian, itu istilahnya ceperan aja. Kalau mesin, kalau saya terus terang mesin itu ceperan, karena basicnya saya itu ya cuman tukang tambal ban. Jadi mesin itu cuman bonus lah ya, garapan mesin itu. Yang fokusnya ya ganti oli ya kayak gitu aja, ganti kampas dan lain-lain. Jadi ini cerita aja ya, kita ini ngomongin soal cerita aja, cerita sekaligus menjawab. Jadi kadang kan subscriber pengennya itu kita loss gitu loh, kita mainnya itu loss. Nah, cuman kadang kita kalau ngomong sekian nanti dikira sombong. Ada ya kan, ada yang kita ngomong sekian, halah pendapatan segitu aja di upload di YouTube, ada yang kayak gitu. Ya untuk motivasi buat yang pendapatannya masih rendah, ya bisa bisa untuk temenan aja lah. Buat yang udah senior pendapatannya tinggi, kita cuman bagi pengalamannya ada ya di channel ini, bagi-bagi kayak gini lah. Namanya mekanik itu, ada yang bilang kan jadi mekanik bengkel motor itu nggak membuat kaya. Itu ada juga yang bilang seperti itu. Saya juga pernah lihat di channel YouTube pokoknya pernah lihat itu mekanik motor itu enggak istilahnya dia membuat channel itu enggak menyuruh orang biar jadi mekanik gitu kan. Sekarang itu kalau orang lihat di channel YouTube baiki motor terus pengen usaha di bidang perbengkelan kan kayak gitu. Jadi ada yang bilang kan mekanik itu enggak menjanjikan kaya kan, kadang gitu. Memang menurut saya selama menjadi mekanik itu ya memang enggak menjanjikan kaya. Saya sendiri ya selama ini ya hidupnya ya kayak gini-gini aja, gak ada istilahnya peningkatan yang signifikan atau apa sih, enggak.
Cuman dibandingkan hidup saya yang lalu, itu mendingan sekarang. Istilahnya hidup saya dulu itu mau beli sepeda motor second aja lah, nggak usah baru. Second yang harganya 10 juta sampai 15 juta misalkan. Itu saya perlu nabung setahun, itu belum tentu bisa beli. Tapi alhamdulillah kalau sekarang, kalau kita serius niat banget mau beli itu ya sebulan 2 bulan insya Allah bisa kebeli. Ya, jadi istilahnya ilmu seperti perbengkelan itu tidak membuat kita kaya, cuman paling nggak bisa membuat perubahan dalam hidup kita lah. Kalau ada yang kaya ya mungkin ya kebetulan ada kan yang bilang seperti itu ya. Soal kaya miskin menurut saya itu sudah takdir ya. Jadi yang penting kita jalani aja hidup kita, bikin semaksimal mungkin aja lah ya. Kita bikin happy aja, yang penting kerja itu nyaman, ada hasil ya kita nikmati, kayak gitu aja. Wes, kembali ke topik. Udah panjang lebar cerita. Jadi tipsnya supaya bengkelnya itu rame. Bengkel saya sih nggak rame, tapi paling nggak kita sehari itu ada kerjaan lah, nggak nganggur ya. Itu gini Kang Bro, di dalam ilmu bisnis yang saya pahami ya, ilmu otomotif kayak gini ya, jualan otomotif itu dengan jualan-jualan yang lainnya itu ya kurang lebih aja saling berkaitan. Jadi menurut saya itu ada pokok-pokok yang memang kita harus pahami ya. Misalkan ini contoh aja ya, kita jualan oli ya, jualan ban, itu kan jualan pokok yang paling sering laku di bengkel ya. Paling sering laku itu oli, ban, bearing, kampas, itu sudah paling laku, busi ya. Jadi barang yang seperti itu menurut saya itu jangan sembarangan menaikkan harga. Terkadang saya sendiri ngalah ya. Maksudnya ngalah gini Kang Bro, misalkan saya itu jual ban dalam dengan pasangnya itu 35.000 ya kan. Terus sama bos saya, maksudnya tempat saya belanja, itu harga ban itu naik 1.000 misalnya, Mas bannya naik 1.000 gitu, bannya ambil barangnya itu naik 1.000. Itu saya kadang tidak saya naikkan menjadi 36.000, enggak, tetap saya pertahankan di 35.000 kayak gitu. Kasih ya dibarkan kita yang ngalah. Memang untungnya itu gimana ya, kalau dibilang ngomongin untung itu ya ada untungnya, istilahnya kita nggak naikkan harga pun masih ada untungnya. Misalkan oli kita ngambilnya 30.000, kita jual 35.000, harganya naik menjadi 31.000 atau 30.500 lah. Itu saya tetap bertahan di 35.000, enggak saya naikkan. Alasannya apa nanti saya jelaskan ya. Terus misalkan kecuali ya naiknya, misalkan kita kan ngambilnya 30.000, kita jual 35.000 oli misalkan ya, itu naiknya 3.000 misalkan, jadi 33.000 kita tetap harus naikkan karena untungnya terlalu nipis, istilahnya kan seperti itu. Tetap kita naikkan 38.000 ataupun 40.000 lah, nggak masalah ya. Menurut saya itu seperti tadi ya yang saya bilang, busi, oli, ban, kampas kayak gitu ya, bearing itu jangan menaikkan sembarangan, karena itu menurut saya itu di dalam bengkel itu barang itu paling vital. Kenapa saya bilang paling vital? Oli itu istilahnya orang itu kayak harga rokok. Kita misalkan saya perokok, rokoknya LA misalkan ya, saya merokok LA, jadi tiap hari saya beli rokok, paling nggak sehari sekali ataupun 2 hari sekali beli rokok LA. Kan tahu harganya, oh LA 25.000 ya kan, beli kan 25.000. Kok tiba-tiba menjadi 26.000? Terkadang itu kita bisa pindah ke toko yang lain. Saya beli LA kok malah 26.000, padahal kemarin 25.000. Itu kita bisa pindah. Ya sama halnya oli misalkan walaupun nggak tiap hari orang beli, paling nggak sebulan sekali orang beli ganti oli. Itu mereka itu rata-rata yang ganti oli sering rutin ganti, mereka sudah hafal harganya. Oh ya malu 40.000, oh ya malu 45.000, itu sudah hafal tiap bulannya. Jadi kalau kita naikkan itu bisa berdampak. Terus yang keberapa ya, pokoknya terus harga oli itu juga selain nggak boleh dinaikkan sembarangan, oli, busi, bearing dan tadi ya kampas atau apa,
itu dia juga bisa berpengaruh terhadap konsumen. Misalkan gini, kita jual ban dalam lah ya, ngambilnya 25.000, kita jual 35.000 plus ongkos pasangnya misalkan jasanya ya. Pokoknya ban udah kepasang 35.000. Orang rata-rata jual 40.000, kita jual 35.000. Oli misalkan kita ambil rata untungnya 5.000. Kalau kita ambilnya 30.000 kita jual 35, kalau ambilnya 35.000 kita jual 40, kalau ambilnya 40 kita jual 45 kayak gitu ya. Anggaplah dikasih patokan 5.000. Mungkin ada yang komen, mosok bengkel untungnya cuma 5.000 gitu ya. Apa nggak rugi tenaga buka baut oli dan lain-lain istilahnya, kok cuma diupahin 5.000? Menurut saya oli busi ban itu termasuk sponsor lah kalau menurut saya ya. Itu strategi marketing. Jadi barang itu kan sering orang ganti ya. Oli ban itu kan sering lah orang ganti. Pasti mereka itu dapat. Saya kemarin ganti ban di sana 45.000. Saya kemarin ganti ban di sana 40.000. Ya, soalnya ban bocor, ganti ban itu orang rata-rata sudah hafal. Kecuali ganti kampas kopling. Orang nggak tahu, karena nggak tiap sebulan sekali. Belum tentu setahun sekali ganti kampas kopling. Andai kata ada kenaikan itu kan nggak dipermasalahkan sama konsumen. Beda dengan oli ban itu tadi yang menurut saya memang vital. Jadi orang itu biasanya itu Titan itu ngingetin lah ya. Jadi wah kalau ganti ban di sana enak gitu, murah 35.000, yang lainnya 45.000 atau 40.000. Nah itu diingat-ingat orang. Ganti oli juga di sana lebih murah. Padahal yang misalkan kita jual gear, jual kampas kopling, kampas ganda, yang lain-lainnya lah, atau seal shock, apa yang lain, pokoknya spare part yang lainnya itu harganya standar aja. Tapi karena harga oli ban yang sering orang ganti itu menurut mereka murah, jadi mereka itu sudah memberikan label ke kita kalau bengkel kita itu murah gitu loh. Oh bengkel sana murah, ganti ban oli aja murah. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi kita misalkan pas motornya rusak atau ganti kampas ganda, kampas kopling, pasti oh ke sana aja, bengkel sana murah. Padahal yang untuk mesin itu belum tentu murah gitu Kang Bro. Jadi kita istilahnya ya dari ban oli itu ya dapat untung, dapat juga istilahnya kita itu sponsor ya, kayak ngiklanin gitu. Jadi bisa narik lah pelanggan yang lainnya. Misalkan ada yang kebetulan motornya rusak kan nanti temannya pernah ke tempat kita misalnya, oh di sana lo murah gitu. Itu biasanya bisa menarik pelanggan yang lain. Padahal misalkan kita ganti kampas kopling, rantai kamera dan lain-lain itu masih harga standar ataupun lebih mahal, itu mereka pun nggak tahu. Karena setelaten-telatennya orang bengkel ya kan, serapi-rapinya orang bengkel, namanya ganti oli ya kayak gitu, ditap, disemprot paling ya kayak gitu ya. Ya ditap, disemprot, diganti olinya sudah kayak gitu, nggak ada yang spesial. Namanya ganti ban ya kayak gitu, dibongkar, diganti aja, nggak ada yang spesial, dipasang lagi, itu aja kayak gitu. Spesialnya itu kayak apa? Paling ya pakai mesin kayak gitu. Ya sudah, yang penting ban masuk, nggak bocor, kan udah kayak gitu aja, nggak ada yang aneh-aneh. Tapi kalau berhubungan dengan mesin itu kan memang perlu yang namanya ketelitian, ketelatenan kan kayak gitu. Tapi kalau mesin, walaupun Anda tarik tarif lebih mahal, konsumen bisa puas, oh mesinku jadi enak, mesinku jadi normal, itu beda. Walaupun kita kasih harga lebih, itu nggak masalah. Saya sendiri terkadang itu malah dilebihin sama konsumen. Misalkan baiki 100 gitu, malah dikasih 120, ini sudah hampir semua. Ataupun 130 totalnya dikasih uang 150, nggak usah dikembalikan. Ada yang kayak gitu. Jadi memang jadi mekanik ya, jadi mekanik yang memang kita jualan spare part juga itu nggak mudah. Beda kalau saya mekanik tapi saya ngikut orang, yang penting persenan kerja gitu, bongkar pasang gitu aja. Tapi kalau kita sambil jualan, kita harus kita harus mendalami lah ilmu dagang juga. Jadi nggak, istilahnya gini Kang Bro, orang jualan sembako itu nggak semuanya itu diambil untungnya 20%, 30% ataupun 10%. Kalau Anda pakai ilmu standar seperti itu, misalkan modal 10 juta ya kan, atau modal kita beli bearing harganya 10.000, untungnya setiap barang harus 10%, karena bunga bank itu 0,5%. Misalkan kita kalkulasi dengan ilmu ekonomi seperti itu terkadang itu nggak bisa kalau di otomotif. Sepengalaman saya, kalau Anda beli ban misalkan ya, beli ban terus ngambil untung 10%, 20% lah misalkan, banyak ngambilnya 25.000.
Anda ngambil untung 20%, berarti kan 5.000 aja untungnya, ya kan? Ya terlalu kecil kan, kita bongkar dan lain-lain ya. Itu menurut saya terlalu kecil. Terus misalkan Anda jualan gearset misalkan ya, gearset harganya kan 150.000, terus Anda ambil untung 20%, ya kan? Untungnya berarti 30.000, itu masih masuk, ya kan? Nah, mungkin untuk gearset atau ban luar masih bisa ngambil untung 20%. Tapi misalkan untuk yang lain, misalkan kayak kampas rem, bearing, itu kan biasanya untungnya itu bisa sampai 100%. Jadi misalkan kita ngambil bearing, ngambilnya itu 7.000, kita jual 15.000, itu nggak masalah. Memang standarnya orang untuk barang-barang seperti itu ya ngambil segitu, ya jualnya segitu. Memang mereka rata-rata ngambilnya 100%. Kalau Anda beli bearing ngambilnya 20%, ngambil 7.000 terus untungnya 1.000 gitu ya, nggak masuk Kang Bro. Jadi istilahnya itu kayak orang jualan sembako tadi. Ada yang untungnya besar, ada yang kecil. Misalkan jual minyak goreng, ya nggak mungkin untungnya disamakan dengan kita jualan rokok. Rokok kan untungnya kecil, misalkan minyak goreng untungnya agak besar. Istilahnya kan kayak gitu ya. Terus ada rokok untungnya kecil, terus kosmetiknya untungnya agak besar. Misalkan kan kayak gitu ya, toko-toko kelontong kan kayak gitu. Nggak disamakan Kang Bro. Untung kecil biasanya itu untuk barang yang cepat laku. Misalkan kalau toko kelontong itu ya kayak rokok, ya kan, beras, terus yang cepet-cepet laku lah, ya kan, kayak gitu, gula, pulsa, kayak gitu kan yang cepet laku. Untungnya nggak usah terlalu banyak, yang penting orang tahu di sana agak murah, nah, kayak gitu. Sama juga di jualan spare part juga kayak gitu. Yang untung-untung kecil itu ya kayak tadi busi, oli, ban, itu untungnya kecil-kecil aja. Tapi yang lainnya itu bisa sampai 50-100%. Bearing 100%. Atau kampas misalkan, kampas dispet, kampas cakram. Ngambilnya 15.000. Nah, atau 13.000 kita jual 25.000, berarti kan untungnya sampai 100%-an kan? 50-100%. Memang untuk oli, ban itu kita pikir memang sedikit betul ya untungnya. Tapi yang lainnya banyak. Misalkan kita jual kampas kopling, ambilnya 50.000, kita jual 75.000, berarti untungnya kan 50%. Nah, terus kita tambah lagi ongkos, ya ongkos pasangnya misalkan 50.000. Dari spare part kita dapat 50%, dari kita kerja juga dapat lagi ongkos kerja, terus ganti oli dapat oli lagi. Memang kayak gitu. Jadi untuk jualan spare part ataupun bengkel ya, itu ada strateginya, nggak sembarang kita langsung main hantam harus untung. Katanya bengkel itu untungnya separuh langsung kita hantam separuh, semua nggak bisa. Ada yang memang untungnya sedikit, ada yang untungnya besar, memang kayak gitu. Jadi ada strateginya ya. Di samping kita punya ilmu yang banyak, wawasan yang luas untuk memperbaiki mesin, kita juga harus punya strategi jualannya ya. Saya juga kerja yang nggak langsung pinter, jualan nggak langsung pinter, bongkar mesin juga nggak langsung pinter, harus pakai proses semua. Sampai sekarang pun saya masih belajar jualan, belajar memperbaiki motor juga ya, kayak gitu. Jadi nanti saya akan di video yang lainnya saya jelaskan ya. Kemarin ada yang tanya soal tarif kalau gini berapa, review kayak gitu. Soal tarif sih agak gimana ya, menurut saya agak sensitif sih, karena tiap lokasi kan berbeda. Ada yang perkotaan lebih mahal daripada pedesaan, ya kan. Ada yang pelosok itu lebih murah daripada perkotaan, ya mungkin beda-beda. Karena ada yang memang pelosok jaraknya susah, ada yang kota karena kontrakan yang mahal itu membuat tarifnya mahal. Itu enggak, itu nanti kita bahas di lain kesempatan lah ya. Jadi mungkin apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat Kang Bro ya. Jadi persiapkanlah ilmunya ya. Terus strategi marketingnya juga harus tahu. Jangan semua pengennya ambil untung banyak langsung kita pengen cepet kaya, nggak bisa. Kayak miskin itu sudah takdir, walaupun Anda kejar kayak apa ya, kalau belum waktunya ya gitu-gitu aja ya. Wis gitu dulu, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.